Butristek dan mantan Menteri Agama itu berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani oleh KPK. Nadiem tampak tiba di gedung KPK didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea sekira pukul 9.17 waktu Indonesia Barat. Mereka datang bersamaan dengan menggunakan mobil warna hitam. Nadiem yang mengenakan kemeja krem lengan panjang tidak banyak memberikan pernyataan pada awak media. Adapun Nadiem menjalani pemeriksaan terkait kasus pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek. Google Cloud dipergunakan untuk menyimpan data pembelajaran daring dari seluruh sekolah di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Dugaan korupsi muncul dalam proses pembayaran layanan Google Cloud yang seharusnya dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur. Mas Nadiem sehat, Mas Nadiem? Sehat, alhamdulillah. Tapi benar terkait hari ini pagi ini belum ada komen. Pagi ini belum ada komen. Ya, nanti apa? Komennya nanti. Nanti ya, Mas Nadiem tasnya agak bawain. Pak Nadiem. Selain Nadiem, KPK juga memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas. Yakut tiba berselang 10 menit dari kedatangan Nadiem di Gedung Merah Putih KPK, yakni pukul 9.29 waktu Indonesia Barat. Ia menumpangi mobil Toyota Fortuner hitam sendirian tanpa didampingi oleh pengacara. Saat berjalan memasuki lobi gedung, Yakut terlihat membawa sebuah map warna biru. Kepada wartawan, Yakut mengaku dirinya dalam kondisi sehat dan siap memberikan klarifikasi. Adapun map yang dibawanya berisi surat keputusan pengangkatannya sebagai menteri. Pemanggilan terhadap Yakut ini berkaitan dengan penanganan kasus dugaan penyimpangan dalam distribusi penambahan kuota haji sebanyak 20.000 pada tahun 2024. Kuota tambahan tersebut seharusnya dialokasikan untuk memangkas antrean haji yang panjang. KPK telah mengisyaratkan bahwa kasus ini kemungkinan besar akan segera naik ke tahap penyidikan. Sejumlah pihak termasuk dari agen perjalanan atau agen travel, pejabat Kementerian Agama, dan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH telah dimintai keterangan dalam proses penyelidikan ini. Alhamdulillah. Pak, diperiksa soal apa hari ini, Pak? Biasa dimintai klarifikasi dan keterangan terkait dengan pembagian kuota haji. Itu ada perintah dari Presiden langsung nggak sih, Gus? Nanti akan sampai keterangan beliau. Kenapa kuotanya dibagi 10.000, Pak? Dapat bagi 50%, Pak. Dibagi orang satu-satu susah. Bikin, Gus. Saya hanya bawa beberapa SK bagi mandiri. Gus, ini bentar, Gus. Gus, bentar, Gus. Gus, kamu bentar, Gus. Gus. Mantap, Gus. Kita mau masuk. Kita masuk dulu ya. Kita masuk dulu ya. Pak. Gus, ini Gus. Gus, kamera dulu, Gus. Ya, abang dari tadi mulu, nggak ada gunanya juga orang pada kerja.
Sombong amat. Salah menadim dia. Mas Nadim sehat, Mas Nadim? Sehat, Alhamdulillah. Tapi benar terkait hari ini pagi ini belum ada komen. Pagi ini belum ada komen. Ya, nanti apa? Komennya nanti. Siap dan Nadim tasnya ada yang bawain buat Pak Nadim. lagi Mas Nadim. Mas Nadim boleh. Lagi Pak. Kedatangan mantan Mendikbudristek dan mantan Menteri Agama itu berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani oleh KPK. Nadiem tampak tiba di gedung KPK didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea sekira pukul 9:17 waktu Indonesia Barat. Mereka datang bersamaan dengan menggunakan mobil warna hitam. Nadiem yang mengenakan kemeja krem lengan panjang tidak banyak memberikan pernyataan pada awak media. Adapun Nadiem menjalani pemeriksaan terkait kasus pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek. Google Cloud dipergunakan untuk menyimpan data pembelajaran daring dari seluruh sekolah di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Dugaan korupsi muncul dalam proses pembayaran layanan Google Cloud yang seharusnya dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur. Mas Nadim sehat, Mas Nadim? Sehat, Alhamdulillah. tapi benar terkait hari ini pagi ini belum ada komen. Pagi ini belum ada komen. Ya, nanti apa? Komennya nanti. Siap dan
Nadim, tasnya. Agak saya bawain. Pak Nadim. Lagi Pak Nadim. Pak Nadim. Selain Nadiem, KPK juga memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas. Yakut tiba berselang 10 menit dari kedatangan Nadiem di Gedung Merah Putih KPK, yakni pukul 9.29 waktu Indonesia Barat. Ia menumpangi mobil Toyota Fortuner hitam sendirian tanpa didampingi oleh pengacara. Saat berjalan memasuki lobi gedung, Yakut terlihat membawa sebuah map warna biru. Kepada wartawan, Yakut mengaku dirinya dalam kondisi sehat dan siap memberikan klarifikasi. Adapun map yang dibawanya berisi surat keputusan pengangkatannya sebagai menteri. Pemanggilan terhadap Yakut ini berkaitan dengan penanganan kasus dugaan penyimpangan dalam distribusi penambahan kuota haji sebanyak 20.000 pada tahun 2024. Kuota tambahan tersebut seharusnya dialokasikan untuk memangkas antrean haji yang panjang. KPK telah mengisyaratkan bahwa kasus ini kemungkinan besar akan segera naik ke tahap penyidikan. Sejumlah pihak termasuk dari agen perjalanan atau agen travel, pejabat Kementerian Agama, dan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH telah dimintai keterangan dalam proses penyelidikan ini. Alhamdulillah. Pak, diperiksa soal apa hari ini, Pak? Biasa dimintai klarifikasi dan keterangan terkait dengan pembagian kuota haji. Itu ada perintah dari Presiden langsung nggak sih, Gus? Nanti ada sampai keterangan dulu. Kenapa kuotanya dibagi 10.000, Pak? Dapat bagi 50%, Pak. Dibagi orang satu-satu susah. Pak, Bikin Gus. Enggak, saya hanya bawa beberapa SK bagi mandiri. Gus. Gus, ini bentar, Gus. Gus, bentar, Gus. Gus, kamu bentar, Gus. Gus. Mantap, Gus. Gus. Kamu masuk, Gus. Kamu, Gus. Kita masuk dulu ya. Kita masuk dulu ya. Pak. Gus, ini Gus. Gus, kamera dulu, Gus. Ya, abang dari tadi mulu, nggak ada gunanya juga orang pada kerja. Sombong amat. Salah menadim dia. Gus.
Mas Nadiem sehat, Mas Nadiem? Sehat, Alhamdulillah. tapi benar terkait Hari ini pagi ini belum ada komen. Pagi ini belum ada komen. Ya. Nanti ya Pak, kemarin nanti. Pak Nadiem tasnya ada yang bawain Pak Nadiem. Mas Nadiem Mas Nadiem boleh. Satu lagi Pak. Kedatangan mantan Mendikbudristek dan mantan Menteri Agama itu berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani oleh KPK. Nadiem tampak tiba di gedung KPK didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea sekira pukul 9.17 waktu Indonesia Barat. Mereka datang bersamaan dengan menggunakan mobil warna hitam. Nadiem yang mengenakan kemeja krem lengan panjang tidak banyak memberikan pernyataan pada awak media. Adapun Nadiem menjalani pemeriksaan terkait kasus pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek. Google Cloud dipergunakan untuk menyimpan data pembelajaran daring dari seluruh sekolah di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Dugaan korupsi muncul dalam proses pembayaran layanan Google Cloud yang seharusnya dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur. Mas Nadiem sehat, Mas Nadiem? Sehat, Alhamdulillah. tapi benar terkait Hari ini pagi ini belum ada komen. Pagi ini belum ada komen. Ya. Nanti ya Pak, kemarin nanti. Pak Nadiem tasnya ada yang bawain Pak Nadiem. Selain Nadiem, KPK juga memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas. Yakut tiba berselang 10 menit dari kedatangan Nadiem di Gedung Merah Putih KPK, yakni pukul 9.29 waktu Indonesia Barat. Ia menumpangi mobil Toyota Fortuner hitam sendirian tanpa didampingi oleh pengacara. Saat berjalan memasuki lobi gedung, Yakut terlihat membawa sebuah map warna biru. Kepada wartawan, Yakut mengaku dirinya dalam kondisi sehat dan siap memberikan klarifikasi. Adapun map yang dibawanya berisi surat keputusan pengangkatannya sebagai menteri. Pemanggilan terhadap Yakut ini berkaitan dengan penanganan kasus dugaan penyimpangan dalam distribusi penambahan kuota haji sebanyak 20.000 pada tahun 2024. Kuota tambahan tersebut seharusnya dialokasikan untuk memangkas antrean haji yang panjang. KPK telah mengisyaratkan bahwa kasus ini kemungkinan besar akan segera naik ke tahap penyidikan. Sejumlah pihak termasuk dari agen perjalanan atau agen travel, pejabat Kementerian Agama, dan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH telah dimintai keterangan dalam proses penyelidikan ini.
Alhamdulillah. Ya. Pak, diperiksa soal apa hari ini, Pak? Biasa dimintai klarifikasi dan keterangan terkait dengan pembagian kuota haji. Itu ada perintah dari Presiden langsung nggak sih, Gus? Nanti ada sampai keterangan dulu. Kenapa kuotanya dibagi 10.000, Pak? Dapat bagi 50%, Pak. Bagi orang satu-satu susah. Pak, Bikin Gus. Enggak, saya hanya bawa beberapa SK bagi mandiri. Gus, ini bentar, Gus. Gus, bentar, Gus. Gus, kamu bentar, Gus. Gus. Mantap Gus. Kita mau masuk. Kita masuk dulu ya. Kita masuk dulu ya. Pak. Gus, ini Gus. Gus, kamera dulu, Gus. Ya abang dari tadi mulu nggak ada gunanya juga orang pada kerja. Sombong amat. Salah menadim dia. Bos. Mas Nadim sehat, Mas Nadim? Sehat. Alhamdulillah. Tapi benar terkait Hari ini pagi ini belum ada komen. Pagi ini belum ada komen. Ya. Nanti ya Pak. Komennya nanti. Siap kan? Mas Nadim tasnya ada yang bawain. Pak Nadim. Lagi tadi Mas Nadim. Mas Nadim. Mas Nadim. Mas Nadim boleh. Satu lagi, Pak. Kedatangan mantan Mendikbudristek dan mantan Menteri Agama itu berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani oleh KPK.
Nadiem tampak tiba di gedung KPK didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea sekira pukul 9.17 waktu Indonesia Barat. Mereka datang bersamaan dengan menggunakan mobil warna hitam. Nadiem yang mengenakan kemeja krem lengan panjang tidak banyak memberikan pernyataan pada awak media. Adapun Nadiem menjalani pemeriksaan terkait kasus pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek. Google Cloud dipergunakan untuk menyimpan data pembelajaran daring dari seluruh sekolah di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Dugaan korupsi muncul dalam proses pembayaran layanan Google Cloud yang seharusnya dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur. Mas Nadiem sehat, Mas Nadiem? Sehat, Alhamdulillah. Tapi benar terkait hari ini pagi ini belum ada komen. Pagi ini belum ada komen. Ya. Nanti apa? Kemana nanti? Mas Nadiem tasnya agak bawain. Pak Nadiem. Selain Nadiem, KPK juga memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas. Yakut tiba berselang 10 menit dari kedatangan Nadiem di Gedung Merah Putih KPK, yakni pukul 9.29 waktu Indonesia Barat. Ia menumpangi mobil Toyota Fortuner hitam sendirian tanpa didampingi oleh pengacara. Saat berjalan memasuki lobi gedung, Yakut terlihat membawa sebuah map warna biru. Kepada wartawan, Yakut mengaku dirinya dalam kondisi sehat dan siap memberikan klarifikasi. Adapun map yang dibawanya berisi surat keputusan pengangkatannya sebagai menteri. Pemanggilan terhadap Yakut ini berkaitan dengan penanganan kasus dugaan penyimpangan dalam distribusi penambahan kuota haji sebanyak 20.000 pada tahun 2024. Kuota tambahan tersebut seharusnya dialokasikan untuk memangkas antrean haji yang panjang. KPK telah mengisyaratkan bahwa kasus ini kemungkinan besar akan segera naik ke tahap penyidikan. Sejumlah pihak termasuk dari agen perjalanan atau agen travel, pejabat Kementerian Agama, dan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH telah dimintai keterangan dalam proses penyelidikan ini. Alhamdulillah. Pak, diperiksa soal apa hari ini, Pak? Biasa dimintai klarifikasi dan keterangan terkait dengan pembagian kuota haji. Itu ada perintah dari Presiden langsung nggak sih, Gus? Nanti akan sampai keterangan Kenapa kuotanya dibagi 10.000, Pak? Dapat bagi 50%, Pak. bagi orang satu-satu susah. Pak, Bikin Gus. Enggak, saya hanya bawa beberapa SK bagi menteri. Gus, ini bentar, Gus. Gus, bentar, Gus. Gus, kamu bentar, Gus. Gus. Mantas Gus. Kamu masuk Gus, kamu Gus. Kita masuk dulu ya. Kita masuk dulu ya. Pak. Gus, ini Gus. Gus, kamera dulu, Gus. Ya abang dari tadi mulu nggak ada gunanya juga orang pada kerja.
Mas Nadiem Pak. Sambil mundur. Bawa datang nggak Pak? Mas Nadiem sehat, Mas Nadiem? Sehat. Alhamdulillah. Tapi benar terkait Hari ini, pagi ini belum ada komen. Pagi ini belum ada komen. Ya. nanti ya Pak, kemana nanti? Pak Nadiem tasnya ada yang bawain. Pak Nadiem. Mas Nadiem boleh. Satu lagi Pak. Kedatangan mantan Mendikbudristek dan mantan Menteri Agama itu berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani oleh KPK. Nadiem tampak tiba di gedung KPK didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea sekira pukul 9.17 waktu Indonesia Barat. Mereka datang bersamaan dengan menggunakan mobil warna hitam. Nadiem yang mengenakan kemeja krem lengan panjang tidak banyak memberikan pernyataan pada awak media. Adapun Nadiem menjalani pemeriksaan terkait kasus pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek. Google Cloud dipergunakan untuk menyimpan data pembelajaran daring dari seluruh sekolah di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Dugaan korupsi muncul dalam proses pembayaran layanan Google Cloud yang seharusnya dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur. Selamat pagi, Mas Nadiem Pak. Sambil mundur. Bawa datang nggak Pak? Mas Nadiem sehat, Mas Nadiem? Sehat. Alhamdulillah. Tapi benar terkait Hari ini, pagi ini belum ada komen. Pagi ini belum ada komen. Ya. nanti ya Pak, kemana nanti? Pak Nadiem tasnya ada yang bawain. Pak Nadiem. Selain Nadiem, KPK juga memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas. Yakut tiba berselang 10 menit dari kedatangan Nadiem di Gedung Merah Putih KPK, yakni pukul 9.29 waktu Indonesia Barat. Ia menumpangi mobil Toyota Fortuner hitam sendirian tanpa didampingi oleh pengacara. Saat berjalan memasuki lobi gedung, Yakut terlihat membawa sebuah map warna biru. Kepada wartawan, Yakut mengaku dirinya dalam kondisi sehat dan siap memberikan klarifikasi. Adapun map yang dibawanya berisi surat keputusan pengangkatannya sebagai menteri. Pemanggilan terhadap Yakut ini berkaitan dengan penanganan kasus dugaan penyimpangan dalam distribusi penambahan kuota haji sebanyak 20.000 pada tahun 2024. Kuota tambahan tersebut seharusnya dialokasikan untuk memangkas antrean haji yang panjang. KPK telah mengisyaratkan bahwa kasus ini kemungkinan besar akan segera naik ke tahap penyidikan. Sejumlah pihak termasuk dari agen perjalanan atau agen travel, pejabat Kementerian Agama, dan Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH telah dimintai keterangan dalam proses penyelidikan ini.
Alhamdulillah. Pak, diperiksa soal apa hari ini, Pak? Biasa dimintai klarifikasi dan keterangan terkait dengan pembagian kuota haji. Itu ada perintah dari Presiden langsung nggak sih, Gus? Nanti akan sampaikan keterangan di dalam. Kenapa kuotanya dibagi 10.000 Pak? Dapat bagi 50%, Pak. Dibagi orang satu-satu susah. Bikin Gus. Saya hanya bawa beberapa SK bagi menteri. Gus, sini bentar, Gus. Gus, bentar, Gus. Gus, kamu bentar, Gus. Gus. Mantap terus. Gus. Mau masuk Gus, kamu Gus. Masuk dulu ya. Masuk dulu ya. Gus, sini, Gus. Gus, kamera dulu, Gus. Ya abang dari tadi diam mulu, nggak ada gunanya juga orang pada kerja. Salah menadim dia. Mas Nadim sehat, Mas Nadim? Sehat. Alhamdulillah. Tapi benar terkait Hari ini, pagi ini belum ada komen. Pagi ini belum ada komen. Ya, nanti apa? Komennya nanti. Nadim tasnya ada yang bawain buat Pak Nadim. Mas Agus. Mas Nadim boleh. Satu lagi, Pak. Iya.